kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau review sedikit tentang Hotel Arowana Borneo di Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dengarkan backsoundnya. Oke, untuk kesan-kesannya, kesan saya pertama kali melihat, luar biasa nih anjingnya. Karena di sebelah ini ternyata kandang anjing, itu banyak anjingnya ya. Kita lanjutkan. Setiap saya mau lanjut mesti disautin ya. Luar biasa. Oke, untuk kesan pertama saya ketika melihat hotel ini tuh kesannya kayak bangunan 70-an 80-an, minimalis ya kan. Dia memang bertingkat. Ketika saya melihat pelatarannya, lihat memang bangunan jadul ya, dari pintu jendelanya begitu. Lalu ketika saya masuk ya kan, saya di resepsionis, dan saya melihat juga mejanya juga klasik. Lalu di ruang tengah itu untuk sofa-sofanya, kursi-kursinya juga masih pakai kayu dan menambah kesan klasik ya. Lalu tangganya juga, dan lorongnya juga itu, dan dengan pintu-pintunya yang memang klasik. Jadi kesan saya sih kayak itu sih, bangunan tahun 70-an 80-an. Oke, sekarang kelebihannya. Nah, untuk kelebihan hotel ini yaitu lumayan lah memberi saya penginapan di Semitau, karena saya nggak tahu ya, ketika saya memasuki Semitau ya, saya lihat pertama kali ini nih, saya nggak tahu ada penginapan lain apa enggak. Jadi lumayan mengakomodir saya gitu. Kemudian untuk parkir motornya juga oke, ya lumayan lapang juga, dan rata ya kan. Lalu tanahnya itu juga solid begitu. Jadi saya naruh motor itu enak. Jadi kalau misalnya tanahnya lembek, apalagi becek gitu kan, dan tidak rata, susah saya untuk naruhnya. Tapi kalau untuk mobil nggak tahu lah ya gitu. Kemudian untuk ruang tamu ya, ada ruang tamu begitu. Jadi lumayan kalau kita mau nyantai-nyantai dan mau internetan. Kenapa saya ngomong begini? Nah, nanti saya bahas. Kemudian untuk luasnya lumayan loh, lumayan lapang begitu. Jadi lantainya keramiknya juga bagus ya, nggak ada yang pecah. Dan karena lapang itu kita bisa gunakan untuk aktivitas lain, misalnya sholat. Jadi bagus. Mungkin saya kurang tahu pasti ukurannya berapa ya. Yang pasti luas dan lapang. Dan untuk ranjangnya luas. Kemudian spring bednya itu empuk, pernya juga bagus. Ya, untuk kamar saya ya. Ini kamar ini. Nah, untuk kamar saya nggak tahu kamar yang lain. Dan juga spraynya juga bersih walaupun tidak wangi. Kemudian bantalnya empuk. Ya, dan selimutnya tebel gitu, jadi enak untuk kemulan malam-malam. Kemudian di spring bednya ya ada alas kepala begitu ini atasnya itu, dan lumayan empuk, jadi bagus lah. Lumayan lah, ada meja dan lemari, dan mejanya juga ini meja belajar ini dengan 2 laci dan luas gitu, meja kayu ini, dan tidak ada lapuk-lapuknya, jadi bagus. Untuk lemarinya itu lemari jadul ya, lemari tahun 70-an, ada cerminnya, dan saya nggak pakai itu. Jadi lumayan lah ada 2 itu. Barangkali bagi pengunjung lain mungkin bisa berguna, naruh baju ya, memang dia itu banyak pakaian. Dan untuk lubang casnya ideal sih saya taruh, walaupun lebih ideal lagi kalau di samping kasur gitu, jadi kita bisa rebahan. Tapi ini juga sudah ideal karena di depan meja begitu dan dekat gitu. Lalu dia pakem colokannya, nggak tahu nih sampai kapan ini ya, mudah-mudahan selalu pakem. Karena ada itu yang colokannya di dinding, tapi colokannya itu dia longgar begitu. Jadi sampai kadang saya alasin dengan bantal, karena charger saya ini charger gede ya, dan berat. Mungkin beratnya ada kali ya setengah kilo kali beratnya, bener ya. Ini pakem colokannya dan bagus sih. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya ya. Untuk kekurangan hotel ini kan yang saya pilih ini
kelas VIP, harga 200.000. Sebenarnya saya mau pilih yang di bawahnya, itu yang standar AC 150.000, cuman kemarin nggak ada gitu. Lalu saya pilih yang VIP. Ya kita bayangan kita yang namanya VIP ya, bagaimana? Tapi ternyata nggak ada TV-nya gitu. Ini memang mungkin nggak semua orang juga penting dengan TV, tapi ada juga gitu loh yang memang hiburannya TV. Jadi dengan absennya TV ini, apanya yang VIP? Kemudian aneh ya, sebenarnya Semitau ini cara keseluruhannya hampir lah ya, itu sudah tercover dengan jaringan 4G, baik Telkomsel, Tri maupun AM3 begitu. Saya di luar itu aman-aman aja begitu, tapi ketika saya masuk kamar hilang sinyalnya. Makanya saya bilang tadi duduk-duduk di ruang tamu, karena di ruang tamu sendiri saya sudah tes, lumayan lah ada 1 bar loh, lumayan bisa internetan gitu loh, walaupun 1 bar di Indosat. Jadi bikin galau ya. Dan diperparah lagi dengan tidak ada wifi. Saya sudah nanyakan sama resepsionis, katanya wifi-nya rusak lah. VIP men, VIP gitu loh. Seharusnya pihak hotel ini memikirkan, ini kalian tahu nggak yang kita rasain nih di dalam kamar sekarang gimana? Udah kayak zaman purbakala, tahu nggak? Kita sama sekali nggak bisa buka sosmed, nonton YouTube, bahkan main game online, nggak bisa bos, karena beneran nol sinyalnya. Dan nggak bisa, itulah disambungin internet lah, mungkin bisa jadi pertimbangan. Dan saya juga heran ya, kenapa ini ruangan bisa keblok gitu loh, sinyal untuk masuk, bahkan sekelas Telkomsel loh. Kemudian untuk AC-nya ini kesan pertama saya jadul, warna putih itu sudah menguning begitu, dan memang tipe-tipe lawas, kelihatan dari remote-nya yang sudah LCD-nya itu sudah hidup dan gak mati gitu. Jadi gak kelihatan sampai saya senterin pakai HP itu biar kelihatan ini di mode apa nih, ini berapa Celsius nih gitu. Tapi overall fungsi ya kan normal, cuman kurang dingin gitu, lama dinginnya. Ya maklum lah ya, saya tua, tapi ya sangat kerasa bagi kita yang datang dari jauh begitu, panas-panasan, dan kita ngarepnya ngadem dan lama gitu nunggunya. Itu saya sampai lepas ini ya kaos ini, saking panasnya. Kemudian lagi minus gantungan baju. Gantungan baju nggak ada guys, adanya cuman gantungan handuk seperti ini. Jadi kita naruh baju di mana nih? Akhirnya saya naruh baju ya di kasur, apalagi VIP. Masa ya gantungan baju nggak ada? Sama sekali nggak ada. Ya harusnya sediakan lah, atau nggak mahal atau gantungan baju itu kan tinggal dipalu kayak begitu. Kalau misalnya nggak bisa bikin yang estetik, yang penting ada gitu loh, karena itu fungsinya itu lumayan dibutuhkan. Dan di kamar mandi ada semacam pengait, tapi itu bukan pengait untuk baju sebenarnya. Itu adalah paku untuk gantungan baju yang sebenarnya. Kemana gantungan bajunya kok hilang? Itu soalnya ada bekas catnya itu ya. Sebenarnya itu bekas gantungan baju, tapi dicabut dan tersisa paku buat pengaitnya itu. Masa ya kita buat gantung baju di situ? Mana cuma 2 biji lagi kan? Nah ini tolong diperhatikan. Ya walaupun misalnya ada gantungan di situ, tapi gantungan itu di dalam kamar mandi dan di luar kamar mandi dong. Masa ya cuma di dalam kamar mandi? Oh itu anjingnya mulai beringas. Kemudian lagi ya, ini sih sebenarnya bukan dari pengelola hotel, cuman lingkungan juga. Nggak tahu ya, namanya kita ini pengunjung, ya kita pengennya ketika kita nginap kita tenang. Cuma tetangga sebelah miara anjing. Waduh, anjingnya saut-sautan lagi ya. Ada anjing dewasa, ada anjing kecil. Dan lumayan itu, makanya saya pakai headset terus begitu, biar bisa meredam itu suaranya itu. Kemudian ini ada penampakan wastafel nih, tapi tidak bisa digunakan gitu. Jadi ya mungkin buat pajangan kali ya, atau ya saya tahu ini udah rusak. Mungkin juga mereka misalnya untuk membenarkan menambah biaya lagi mungkin. Tapi ya memang begitulah pengusaha hotel. Jadi ini berfungsi, ada tapi berfungsi, atau tidak ada sama sekali gitu pilihannya. Pada ada begini dan hanya nambah kesan usang gitu, karena banyak barang-barang yang tidak dapat digunakan gitu. Ya lebih baik
ditiadakan sekali. Artinya ya di remove aja ya, dibuang aja itu, karena lumayan bagi sebagian orang itu berguna wastafel itu untuk cuci tangan, untuk cuci muka. Kan ada yang nyamannya dengan wastafel, ada yang sikat gigi, apalagi di depan wastafel itu dikasih cermin. Nah ini ya harus dikoreksi oleh pengelola. Lalu tisu pun nggak ada, nggak dikasih aqua, apalagi kayak dispenser gitu ya. Padahal seharusnya kalau VIP itu dibikin perbedaan fasilitasnya itu agak-agak kerasa lah dengan kelas yang di bawahnya ya kan, karena juga dari harga juga kerasa nih. Jangan cuman mindahin kamar mandi dari luar ke dalam doang begitu loh, tapi kitanya juga dapat fasilitas-fasilitas VIP. Kemudian airnya ya saya tahu ya di kampung warnanya kuning ya, karena air sungai mungkin. Itu sih nggak masalah bagi saya, tapi bagi sebagian pengunjung yang lain mungkin bisa jadi masalah. Emang air pumpnya begitu kalau di sini? Saya juga nggak tahu ya, karena saya juga bukan orang sini. Tapi dengan air yang kuning kayak begitu ya mengurangilah nilainya. Kemudian nah ini juga bagian dari ada barangnya tapi nggak bisa dipakai gitu, jadi menambah kesan usang. Dan hotel yang terbengkelai kesannya gitu loh. Ada shower tapi nggak nyala guys, sayang banget gitu loh. Padahal saya kalau ke hotel lebih seneng mandi pakai shower, jadi simple, tinggal biarkan dia ngucur begitu loh, kita sabunan. Dan ini showernya nggak nyala. Nah itu kalau daripada nggak nyala begitu mending di remove. Dan ya pastilah ya kalau misalnya banyak yang di remove seperti itu, dari harga turunkan lah, masa 200.000 semalam. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi tuh campernya udah habis tuh, tolong diganti. Jadi udah nggak bau ya, jadi yang kita cium ya semerbak kamar mandi begitu. Kalau kamar mandinya pesing ya bau pesing, camper kan nggak mahal, jadi tolong dicek berkala untuk campernya. Kemudian daun pintunya guys, jadi daun pintunya ini rusak kalau menurut saya. Jadi dia pakai daun pintu yang langsung nyambung sama kuncinya ini, jadi nggak bisa dikunci baik dari dalam maupun dari luar. Bahaya banget guys. Jadi saya nginep di sini semalaman, ini pintu kamar nggak kekunci ya. Kemudian pas saya tinggal keluar, dari luar juga nggak bisa dikunci guys. Tapi anehnya ya kan, ketika saya balik selesai urusan dari luar begitu, daun pintunya kekunci. Dan saya udah terlanjur meninggalkan kunci kamar saya di dalam kamar, karena ya awalnya nggak bisa saya kunci dari luar gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah saya kunci, saya tinggal aja di dalam kamar kuncinya, lalu tas saya bawa. Selesai urusan dari luar, saya balik, itu kamar kekunci guys. Aneh banget, sampai saya manggil penjaga hotelnya ini, bukain, maka sampai dia nyari kunci serep kayak gitu. Untung kebuka guys. Aduh, tolong dibaikin dong. Lalu ada lubang 2 ini di kamar mandi. Saya rasa kayak awal saya buka kamar mandi itu kesan privasinya kurang. Walaupun mungkin menurut pengelola, ini nggak kelihatan apa, kita kan tamu dari jauh, kita nggak tahu pak. Ini sampai di lakban. Memang fungsinya bagus ya untuk udara keluar, tapi ya harus diperhatikan lah yang memang dia tidak bisa terlihat oleh tetangga. Kemudian mohon diperhatikanlah kebersihan kamar mandi sebelum ada tamu. Masa ya di kamar mandinya ada sempak misterius pak? Ini punya siapa ini pak? Sumpah bukan punya saya pak ya. Jadi ya kesannya kayak diabaikan gitu. Tolong diperhatikan lagi ya. Mungkin begitu aja ya review dari saya Hotel Arwana Borneo di Semitau. Kritik itu untuk membangun, bukan untuk merendahkan, apalagi melecehkan. Karena saya berimbang ya, kelebihannya saya sebutkan, kekurangan juga saya sebutkan sesuai experience saya, dan sekarang saya lagi di hotelnya. Mudah-mudahan pengelola bisa menanggapi dengan bijak, dan bagi yang menginap bisa jadi bahan pertimbangan. Cukup sekian dari saya, kita bertemu di video selanjutnya.